algoritma. Jadi kita back ke belakang, kita bisa menangkap semua. Siapa pengirim, siapa pensupply. Inilah namanya control delivery. Oh, oke. Sekarang contoh kasus. Bukan kasus ini ahli, karena kita tidak boleh langsung ke kasus ini, karena ahli. Contoh kasus adalah namanya Tuan Takur. Tuan Takur ya berarti Tuan Takur. Diingat dulu ahli. Hendak menangkap seseorang. Kita sebutlah yang mau ditangkap itu Wewe Gombel. Tadi Tuan Takur mau menangkap Wewe Gombel. Selanjutnya Tuan Takur ini menyuruh anak buahnya. Namanya si Polan. Berarti tadi ada Tuan Takur mau menangkap si Wewe Gombel. Terus menyuruh anak buahnya namanya si Polan mengambil barang bukti. Sementara barang bukti ini masih tahap dalam proses persidangan. Terus akhirnya suruhan si Tuan Takur tadi yang sepolan langsung mengambil barang bukti. Pertanyaan saya. Sebelum pertanyaan, dan terjadilah peristiwa di sini. Barang bukti yang disisihkan tadi sampailah ke tangan Wewe Gombel. Pertanyaan saya, menurut ahli, apakah cara penangkapan terhadap Wewe Gombel oleh Tuan Takur tadi dengan melibatkan si Polan itu udah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Narkotika? Nah, itu. Jadi kalau misalnya memang ini barang dari ada satu tukang untuk Gombel, itu sebetulnya kan kita lebih mudah. Bahwa kita tinggal mengikuti orang ini semua. Kita bisa menggulung semua, si Gombel dan si ini bisa kita tangkap semua. Oke. Dengan kasus yang sama. Kasus yang sama. Ya. Tapi pertanyaan saya terhadap contoh kasus tadi. Ya. Tuan Takur ini menyuruh anak buahnya mengambil barang bukti untuk diserahkan ke Wewe Gombel. Terus dengan kata menjebak. Ini barang bukti yang masih tahap persidangan. Kalau menurut diperbolehkan tidak? Menurut Undang-Undang Narkotika diperbolehkan enggak menggunakan barang bukti ini yang bukan rangkaian kasus terhadap yang masih di persidangan ini menangkap Wewe Gombel? Kalau barang bukti yang dipakai saya rasa ya sangat salah gitu ya. Jadi itu tidak lazim dan tidak diizinkan. Memancing, memakai barang bukti itu satu hal yang sangat tidak lazim dan tidak pernah dilakukan oleh para penyidik kita. Belum pernah dilakukan ya, Kang? Belum pernah ada. Sampai sekarang ini Bapak kan pernah menjadi Kepala BNN Nasional. Ya. Mungkin referensi, literasi kasus pasti banyak yang sudah Bapak ketahui. Seperti kasus yang saya sebutkan belum pernah terjadi ya? Belum pernah terjadi. Contoh kasus lagi. Ini terkait Tuan Takur tadi. Di sinilah kan saya sudah terangkan tadi kasusnya. Sekarang di dalam kasus yang saya sampaikan tadi itu jelas ada peran materialnya. Peran daripada Tuan Takur menyuruh si Polan mengganti BB, mengantarkan ke Wewe Gombel, dan hasil setelah diantar ke Wewe Gombel jual, ada uang, diberikanlah uang ini kepada si Polan. Nah, sampai di situ dulu. Pertanyaan saya, ketika barang bukti tadi yang diantar ke Wewe Gombel, posisi yang mengantar itu kan dia bukanlah tersangka. Kalau pertanyaannya seperti yang bertanya pun bingung. Coba yang jelas pertanyaannya. Coba sebentar, tenang dulu. Saya gini. Penuntut umum tunggu dulu. Kalau sudah di-cut gitu tunggu dulu. Saya minta pertanyaannya jelas, jangan membingungkan ahli itu. Itu dia poin saja, jangan muter-muter. Muter-muter itu jangan gitu. Langsung to the point. Apa pendapat ahli tentang ini? Apa yang diketahui ahli tentang ini? Jangan pakai Gombel, Tuan Takur. Tidak perlu saya rasa seperti itu ya. Cukupkan di situ itu. Pertanyaan tentang keahlian ahli yang perlu dipertanyakan yang berkaitan dengan kasus ini.
Ya, silakan yang lain. Oke, izin majelis karena kita tidak bisa menyebut orang di sini, jadi kita analogi kasus lain. Tanya Pertanyaan saya pendapatnya. langsung. Oke, siap. Apakah dengan peran-peran yang saya sebutkan tadi, ada nama Tuan Takur dengan perannya, si Polan, itu apakah sudah masuk kepada unsur-unsur yang dimaksud, kan Bapak tadi bilang ahli pidana narkotika, itu udah masuk dalam rangkaian pasal 114 ahli atau bagaimana? Pendapat ahli. Itu semua masuk, Pak. Masuk ya? Semua masuk. Karena barang bukti itu kan sempat ada padanya juga. Ya. Jadi tinggal kita pilih mau pasal 111, 112, 113, 114. Masuk ya? Masuk. Masuk. Terima kasih ahli. Siapa? Silakan, masih ada yang lain. Usahakan jangan berulang. Satu lagi majelis. Sepengetahuan saudara ahli, apakah aparat penegak hukum dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang dia kenal atau dan masuk pada surat perintah tersebut? Saudara ahli jelaskan. Saya ulangi, maksudnya orang yang dia kenal tapi memang diperlukan atau bagaimana? Ya, dalam surat perintah ada beberapa nama. Termasuk tadi saya sambung bahwasanya ada, tadi kan sempat saudara ahli sampaikan, sipil pun boleh masuk. Nah, apakah dalam surat perintah tersebut boleh kita yang masuk dalam surat perintah tersebut melakukan penangkapan terhadap orang sipil tersebut? Jadi orang yang masuk di dalam surat perintah Sipil. melakukan penangkapan, Kita APH-nya melakukan penangkapan sama dia, sama si sipil tersebut. menangkap sendiri maksudnya? Iya, karena dia yang melakukan kegiatan atau kegiatannya tidak sesuai dengan surat perintah, atau dapat disimpulkan si sipil tersebut melakukan yang di luar surat perintah tersebut. Mungkin diberikan contoh ya kegiatannya apa atau kejahatannya apa? Undercover buy atau undercover delivery control. Kegiatannya seperti itu. Jadi orang dimasukin di namanya di surat perintah ikut menangkap. Tapi yang ditangkap orang lain. Si sipil Baik, ini. ahli, saya ambil alih. Nah, dengar Pak. Tadi ahli menyatakan untuk melakukan pembelian terselubung tadi harus ada surat perintah. Di surat perintah itu ada disusun timnya. Salah satu diantaranya bukan polisi atau penyidik. Nah, apakah bisa, pertanyaannya, apakah bisa penyidik yang ada di sana menangkap orang yang ada di tim itu, tapi dia bukan polisi? Bisa? Apabila terjadi tindak pidana, saya rasa bisa. Baik. Tapi kalau dia dimasukkan dalam surat perintah, dalam rangka dia ingin membantu polisi, boleh saja. Tapi apabila dia melakukan tindak pidana di luar garis yang diberikan, itu boleh ditangkap. Apakah bisa katakan kalau dia menyimpang dari surat perintah yang dibuat, dia bisa dilakukan penangkapan seperti itu? Ya. Baik, itu. Kalau masih ada yang lain silakan. Cukup majelis. Masih ada? Silakan. Baik, langsung aja. Ahli ya, intinya poinnya di sini adalah undercover buy. Tidak boleh undercover sell ya. Saya tanyakan di sini, apakah setelah seorang undercover agent melaksanakan tugasnya, apakah dia harus membuat catatan secara rinci terhadap dari kegiatan yang dilakukannya? Apakah seorang undercover agent harus membuat catatan setelah melaksanakan kegiatannya?
Jadi undercover buy tadi saya sampaikan bisa dilakukan oleh petugas undercover yang bisa anggota polisi, mungkin juga bukan anggota polisi yang terlatih, itu yang disebut dengan informan. Jadi bisa polisi, bisa bukan polisi. Apakah dia harus membuat catatan secara rinci, baik terkait harga, terkait narkoba yang dibeli? Coba Alis jelaskan. Betul. Jadi kalau suatu operasi undercover yang sangat berhasil, undercover agent ini, orang petugas undercover ini sudah dibayangi oleh banyak undercover yang lain. Jadi dia tidak akan bisa bohong. Tapi idealnya setelah dia melakukan undercover buy pertama misalnya, saya bisa membeli 1 gram Pak dengan harga 100.000. Dia harus membuat laporan. Kemudian dia akan melakukan undercover yang kedua. Itu bisa juga, dia harus bikin laporan kembali. Tapi idealnya dalam satu undercover operation, itu juga semua